Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 21. Wanita yang tidak beruntung. Feng Chen masih ingin mendiskusikan seni penyamaran tetapi Yun Ran mengubah topik pembicaraan. Pernahkah Anda menjumpai kondisi aneh yang membuat jantung Anda berdebar kencang saat berada di dekat seorang pria? Itu membuat seluruh tubuhmu menjadi lemah, dan membuatmu mengalami hiperventilasi. Feng Chen terobsesi dengan pengobatan dan suka mempelajari penyakit aneh. Sekarang setelah dia menyebutkannya, kondisinya terdengar familiar. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengetahui kenapa gejalanya terdengar begitu familiar. Melirik ke arah dua orang pak kecil yang berjalan bersama serigala tidak jauh dari sana, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Nona Yun, apakah Anda yakin tidak dibius dengan obat najis semacam itu? Saya pernah dibius sekali sebelumnya, namun efek obat tersebut tidak akan bertahan selama ini. Selain itu, gejalanya berbeda. Sebelumnya, saat berada di pemandian air panas, ia tidak sempat terlalu memikirkannya. Itu sebabnya dia mengira kelainan pada tubuh itu karena obat tersebut. Namun setelah memikirkannya baik-baik, dia menyadari bahwa itu sama sekali bukan karena narkoba. Ini karena tubuhnya baik-baik saja saat dia menyandera Mo Cheng Wang. Namun, dia tidak bisa mendekati Mo Beiyuan. Feng Chen memeriksa denyut nadinya dan mendiagnosisnya. Jika benar Anda tidak dibius, itu aneh. Mata Yun Ran sedikit menggelap saat dia bertanya, bagaimana jika gejalaku hanya muncul saat aku menghadapi Mo Beiyuan? Feng Chen tertegun sejenak, lalu sadar. Dia, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Itu karena racun Gu. Gu racun. Yun Ran sedikit bingung sekarang. Maksudmu aku diracuni? Feng Chen juga memandangnya dengan heran. Mengapa? Bukankah Yuan memberitahumu? Beritahu saya apa? Racun Gu apa yang kamu bicarakan? Yun Ran tahu bahwa Feng Chen mengetahui alasan gejala fisiknya, begitu pula Mo Beiyuan. Feng Chen menyadari bahwa dia mungkin berbicara terlalu cepat dan membiarkannya lolos. Dia tersenyum bodoh pada Yun Ran. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Aku pergi dulu. Dengan itu, dia membalik dinding dan terbang keluar. Feng Chen menyelinap pergi tanpa jejak, jadi Yun Ran hanya bisa mencari Mo Beiyuan lagi. Saat ini, di halaman utama mansion, Mo Beiyuan baru saja mandi dengan air dingin. Rambut panjangnya masih meneteskan air, dan jubah hitamnya yang longgar menutupi kaos dalam putihnya. Dia terlihat normal, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa dia berada dalam kondisi yang buruk. Pembuluh darah di punggung tangannya menonjol, dan rahangnya terkatup rapat seolah dia berusaha sekuat tenaga menahan sesuatu. Mata aliennya berkilat gelap dan dingin. Ketika Yun Ran masuk, dia melihat tatapan pertapanya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Mo Beiyuan, kenapa tubuhku lemas dan jantungku berdebar kencang saat aku mendekatimu? Racun Gu macam apa itu? Kenapa hanya terjadi saat aku bersamamu? Mo Beiyuan menatapnya dengan cemberut. Siapa yang memberitahumu tentang racun Gu? Yun Ran meretakkan buku jarinya. Apa yang telah terjadi? Kecelakaan apa yang kita alami 4 tahun lalu? Yang bisa dipikirkan Yun Ran hanyalah kontak tak terduga antara tuan rumah dan dia, jadi itulah masalahnya. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun Gu, itu mungkin terjadi 4 tahun lalu. Mo Beiyuan awalnya ingin menunggu sampai dia menemukan cara untuk menyembuhkan racun Gu sebelum memberitahunya. Lagi pula, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan banyak membantu. Sekarang sepertinya tidak ada gunanya menyembunyikannya. 4 tahun lalu, saya ditipu oleh seseorang dan terkena racun Gu yang disebut benih cinta. Setelah diracuni oleh Gu ini, jika aku terlibat dengan seorang wanita, kami akan terikat bersama. Ketika salah satu meninggal, yang lain tidak akan bertahan hidup sendirian. Selain itu, akan ada ketertarikan yang fatal di antara keduanya. Yun Ran terdiam. Jadi, akulah wanita yang tidak beruntung. Bab 22. Hidupku adalah milikku. Yun Ran akhirnya mengetahui penyebab penyakit anehnya. Dia selalu percaya bahwa hidupnya terserah padanya, bukan surga. Terikat pada kehidupan orang lain tidak pernah gratis. Dia harus bergegas dan menetralisir racunnya. Lalu, apakah Anda sudah menemukan cara untuk menyembuhkan parasit itu? Mo Beiyuan berkata terus terang padanya, belum.
Yun Ran ingin pergi bersama kedua anaknya ketika dia menjadi lebih kuat. Sekarang, sepertinya akan sulit baginya untuk menjauhkan diri dari pria ini. Lupakan, tidak ada gunanya khawatir tentang hal ini. Mo Beiyuan menunggunya menangis atau menggunakan masalah ini untuk membuat kondisi dan mengancamnya. Tanpa diduga, Yun Ran berkata, mengerti. Mari lindungi hidup kita untuk saat ini. Lalu dia pergi. Seolah ini tidak membuat banyak perbedaan baginya. Sebenarnya, Yun Ran tidak berpikiran terbuka. Lagi pula, terlalu banyak orang yang menginginkan nyawa pria ini. Jika musuhnya mengetahuinya, membunuhnya sama dengan membunuh Mo Beiyuan. Maka hidupnya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, Yun Ran merasa bahwa masalahnya menjadi lebih kuat sudah dekat. Dia harus bergegas dengan rencananya sebelumnya. Keesokan harinya, setelah sarapan, Yun Ran meninggalkan kediaman melalui pintu belakang dengan membawa 2 pangsit kecil. Ketika Mo Beiyuan mendengar laporan penjaga rahasia itu, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia meminta Thunderbolt membawa beberapa orang untuk melindungi mereka secara diam-diam. Dia tidak perlu menunjukkan dirinya kecuali diperlukan. Bagaimanapun, kedua anak itu masih kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak suka keluar dan berjalan-jalan? Yun Ran memegang satu di masing-masing tangan dan memimpin mereka berkeliling jalan-jalan kota kekaisaran. Saat mereka berjalan-jalan, kedua bungkusan kecil itu memiliki banyak makanan enak dan kesenangan di tangan mereka. Mereka sangat gembira. Saat mereka bersenang-senang, Yun Ran mengajak mereka berbisnis. Dia sebelumnya bertanya kepada penjaga di Istana Kekaisaran tentang hal itu. Ada beberapa organisasi tentara bayaran besar di kota Kekaisaran Benua Timur. Yang terkuat disebut Grup Tentara Bayaran Langit Guntur. Itu cukup terkenal di seluruh benua. Dikatakan bahwa ada ribuan tentara bayaran saja. Jika Yun Ran ingin berkembang dengan cepat dan mendapatkan hadiah misi yang besar, dia harus langsung pergi ke Grup Tentara Bayaran Guntur Langit. Ada antrean panjang di luar kelompok tentara bayaran Guntur Surgawi. Ada orang yang ingin bergabung dengan mereka setiap hari, jadi seleksinya tentu saja sangat ketat. Yun Ran mengikuti aturan dan berbaris. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran memperhatikan 2 anak cantik dan imut di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona, apakah Anda yakin ingin mendaftar untuk seleksi grup tentara bayaran Sky Thunder kami? Yun Ran mengangguk. Saya yakin. Melihat betapa percaya dirinya dia, orang yang bertanggung jawab menebak bahwa kekuatan spiritualnya tidak rendah. Dia bertanya, Nona, berapa tingkat pengembangan kekuatan spiritual Anda? Apakah Anda pernah menjadi anggota kelompok tentara bayaran lain sebelumnya? Kamu berasal dari sekte mana? Yun Ran menjawab dengan jujur. Tidak. Pria yang bertanggung jawab berhenti sejenak dalam tulisannya dan menatapnya. Bagaimana apanya? Artinya saya tidak memiliki pengembangan kekuatan spiritual dan belum pernah bergabung dengan kelompok atau sekte tentara bayaran lainnya. Ketika penanggung jawab mendengar kata-katanya, dia segera meminta seseorang untuk mengusirnya. Bahkan para juru masak dan pelayan kebersihan di kelompok tentara bayaran kita semuanya adalah ksatria spiritual. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pembantu. Ayo, 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 jangan menghalangi. Yun Ran bahkan mencoba meyakinkannya untuk mengizinkannya mencobanya. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengolah, kompetensi saya dalam seni bela diri tidak buruk. Namun bagi seorang spiritualis, kata-katanya hanyalah sebuah lelucon. Juga tidak mungkin memberinya kesempatan untuk mencoba. Kami bukan balai amal. Kami tidak menerima Tom, Dick, atau Harry. Bab 23. Sampah di antara sampah. Di mata para penanam spiritual, kata-kata Yun Ran hanyalah sebuah lelucon. Orang-orang di sekitarnya merasa geli. Apakah kamu mendengar itu? Wanita ini berkata bahwa kemampuan bela dirinya tidak buruk. Sepotong sampah tanpa akar spiritual sebenarnya berani berpartisipasi dalam seleksi Guntur Surgawi. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menggaruk rasa gatalku. Menurutku kamu cukup cantik. Izinkan saya memperkenalkan Anda ke suatu tempat. Paviliun mata air di jalan di belakangnya cocok untuk Anda. Yun Ran bukanlah seorang pengecut kecil yang lemah. Mendengarkan kata-kata jahat ini, matanya yang berair sedikit menyipit, dan yang ada hanya kegelapan tak berdasar di dalamnya. Dia baru saja akan memberi pelajaran kepada orang-orang ini ketika suara lain yang sangat menjengkelkan datang dari belakangnya.
Bagaimana kamu bisa berbicara dengan wanita cantik seperti dia? Bagaimana keindahan seperti itu bisa pergi ke tempat kotor seperti paviliun mata air? Tentu saja, dia harus memasuki halaman belakang rumahku. Yunran mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berjalan menuruni tangga. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah brokat ungu dan mahkota ungu dan emas. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan mata sipitnya mengamati Yunran dari atas ke bawah. Jakunnya terangkat ketika dia menelan beberapa kali dan memberinya senyuman sedih. Kamu memang cantik. Lalu bagaimana jika Anda tidak memiliki kekuatan spiritual? Jika Anda mengikuti saya dan melayani saya dengan baik, Anda akan menjadi anggota guntur surgawi di masa depan. Orang-orang dari Sky Thunder Mercenary Group di belakangnya juga bersorak. Tuan muda benar, wanita seperti ini tanpa pengembangan kekuatan spiritual hanya cocok untuk melayani pria di halaman belakang. Jika Anda mengikuti tuan muda kami, Anda tidak perlu memiliki kekuatan spiritual. Anda hanya perlu bersikap cukup lembut dan memiliki seni bela diri yang baik dalam aspek tersebut. Tuan muda perkasa, tuan muda adalah pria sejati. Bun dan Sweetie Cake masih kecil dan belum mengerti maksud di balik perkataan orang-orang tersebut, namun kedua anak tersebut sepertinya memiliki kemampuan alami untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Melihat orang-orang itu tersenyum jahat, Bun teringat pada Yun Hai dan para penjaga di kediaman Perdana Menteri. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan menggunakan tubuh kecilnya untuk memblokir Yunran seperti binatang kecil yang marah. Kalian orang jahat, jangan ganggu ibuku. Little Sweetie Cake tidak lagi memiliki senyuman manis di wajahnya. Dia mendengus dan menatapnya tajam. Aku akan memberitahu ayah. Seorang penjahat besar ingin menindas ibu. Yunran merasa cukup bersyukur. Selama periode waktu ini, kedua anak kecil itu menghabiskan waktu bersama Mo Bei Yuan di rumah pangeran. Di lingkungan seperti istana pangeran, mereka mendapatkan rasa hormat dan membangun kepercayaan diri mereka. Mereka bukan lagi dua orang menyedihkan di istana Perdana Menteri yang bisa diintimidasi. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan kedua anak kecil itu bergegas ke depan untuk melindunginya. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap bagian atas kepala mereka dan menghibur mereka. Kamu masih muda, serahkan hal semacam ini pada ibu. Dalam kegelapan, Thunderbolt menyaksikan semua ini dan dengan cepat mengirim seseorang untuk melapor kepada pangeran. Cepat kembali dan beritahu Yang Mulia bahwa Nona Yun dan kedua tuan muda itu diintimidasi. Nona menangis dan mencari ayah. Penjaga rahasia segera kembali ke istana Pangeran Yuan dan melaporkan situasinya kepada Mo Bei Yuan. Mo Bei Yuan sibuk dengan pekerjaannya dengan kepala menunduk. Dia bahkan tidak melihat ke atas. Wanita itu sudah cukup bersenang-senang. Dia kembali. Penjaga rahasia itu menjawab sesuai dengan instruksi Jing Lei. Tidak, Nona Yun dan dua tuan muda diintimidasi di luar. Nona bahkan ketakutan dan menangisi ayahnya. Siapa yang begitu buta? Ekspresi Mo Bei Yuan menjadi gelap. Dia berdiri dan melangkah keluar. Dan di mana mereka sekarang? Bab 25, nomor 1 di benua Suanxia. Mo Bei Yuan menukik ke bawah, segera menarik perhatian semua orang padanya. Pria itu mengenakan jubah brokat hitam yang disulam dengan totem binatang emas. Rambut hitamnya diikat dengan mahkota perak bertatahkan batu giok. Wajahnya sungguh tampan dan tiada taraf. Tapi saat semua orang melihat mata ungu, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan tentara bayaran yang hendak mengepung Yunran pun membeku di tempatnya. Itu dia, hantu, Tuan Yuan. Itu Tuan Yuan. Mengapa dia ada di sini? Sweetie Cake juga melihat ayahnya dan melambaikan tangannya ke pelukan Thunder, meminta pelukan. Ayah, peluk. Selama kurun waktu ini, gadis kecil itu semakin suka dekat dengan ayahnya. Ketika dia berada di kediaman, jika dia bisa berbaring di pelukan ayahnya, dia tidak akan pernah turun dan berjalan sendiri. Mo Bei Yuan menyayanginya. Dia melangkah mendekat dan mengambilnya dari pelukan Thunderbolt. Dibandingkan dengan ketidakberdayaan yang dia rasakan saat pertama kali menggendong anak, dia sekarang cukup terampil. Ayah, penjahat besar, pengganggu ibu, pukul ibu, buho. Ayah, penjahat besar itu ingin merebut ibu, kue manis dan kakak tidak akan punya ibu lagi. Ayah harus menghajar penjahat besar itu dan melindungi ibu. Sweetie Cake melambaikan tangannya dan memberi isyarat dengan penuh semangat.
Air mata di wajahnya belum mengering. Dia menggembungkan pipinya dengan marah dan mengeluh kepada ayahnya. Mo Beiyuan menggendong paket kecil itu dengan satu tangan dan mengangguk padanya dari waktu ke waktu. Wajahnya masih dingin, tapi matanya melembut. Di tengah kerumunan, semua orang mendengar perkataan gadis itu dengan jelas. Menghubungkannya dengan rumor tentang Raja Hantu Mo Beiyuan yang telah menyebar liar di kota kekaisaran baru-baru ini, mereka langsung menebak identitas dua bungkusan kecil itu dan Yunran. Bukankah mereka mengatakan bahwa si kembar Raja Yuan dilahirkan oleh nona kedua dari Istana Perdana Menteri yang gila, konyol, dan jelek? Siapa wanita cantik dan kejam ini? Saya pernah melihat orang bodoh itu dari kediaman Perdana Menteri sebelumnya. Dia jelas bukan wanita seperti peri di depanku. Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar bayi kecil itu memanggil ibunya? Bayi kecil itu bahkan memanggilnya ayah. Maksudmu wanita ini adalah putri kedua Perdana Menteri yang bodoh. Bagaimana mungkin? Yunran tidak tahu bahwa dia telah menimbulkan gelombang gosip lain di kota kekaisaran. Dia melihat Mo Beiyuan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan kue manis di pelukannya. Terkejut, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mo Beiyuan meliriknya dan menjelaskan dengan acuh tak acuh, penjaga rahasia berkata bahwa Sweetie Cake ingin bertemu denganku. Alasannya sungguh tak terbantahkan. Little Sweetie Cake juga mengangguk keras, berkata, "Ya, Sweetie Cake lah yang merindukan ayah. Ibu, ayah ada di sini untuk menghajar penjahat besar dan melindungi ibu. Kakak masih punya Sweetie Cake." Dalam pelukan Mo Beiyuan, Sweetie Cake tidak lagi setakut sebelumnya. Dia bahkan mengayunkan betisnya dengan sembarangan, terlihat seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Dia sangat manis. Bun pun berhasil melepaskan diri dari para penjaga rahasia. Dia bergegas seperti petasan kecil dan memeluk kaki Mo Beiyuan. "Ayah." Yunran mengerutkan bibir bawahnya dan senyuman terlihat di matanya. Di mata kedua pak kecil itu, Mo Beiyuan mungkin adalah ayah yang sangat baik dan maha kuasa. Tentu saja, Mo Beiyuan tidak mengecewakan kedua paket kecil itu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim sekelompok tentara bayaran terbang. Yunran akhirnya mengerti mengapa ekspresi orang-orang ini begitu jelek ketika mereka melihat Mo Beiyuan dan mengapa dia dikenal sebagai ahli nomor satu di seluruh benua Swansea. Bab 26. Sangat menghina. Mo Beiyuan ingat bahwa penjaga rahasia telah melaporkan bahwa Tuan Muda Guntur Surgawi menyukai Yunran. Adegan saat ini pasti karena Tuan Muda Lei ingin menggunakan kekerasan. Untuk melindungi kepolosannya, Yunran melawan dengan pedang. Itu sebabnya itu sangat intens. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap saat dia melihat wanita di sampingnya. Ketika dia melirik ke arah kelompok tentara bayaran Guntur Surgawi lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa Tuan Muda Sky Thunder? Tuan Muda Guntur Surgawi sudah terluka parah. Sekarang setelah dia dikirim terbang lagi, dia menabrak tangga batu. Tidak diketahui apakah itu karena luka dalam atau karena syok, tapi seteguk darah muncrat. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Dia belum pernah melihat metode Raja Hantu, tapi dia sudah lama mendengarnya. Dia akan memotong urat lawannya dan mengubahnya menjadi ampela manusia, atau melemparkannya ke kandang binatang iblis yang telah kelaparan selama berhari-hari. Tuan Muda Guntur menjadi pucat dan mencoba melarikan diri. Namun, dia diseret ke Mo Beiyuan oleh Thunderbolt. "Tuan, orang ini adalah Tuan Muda Guntur Surgawi." Tuan Muda Guntur Surgawi gemetar dan berbaring di tanah, berteriak bahwa dia buta dan tidak tahu bahwa Yunran adalah wanita Tuan Yuan, jadi dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. "Saya terpesona dengan kecantikannya, makanya saya terbawa suasana. Yang mulia, tolong ampuni saya." Jika dia tahu bahwa wanita ini adalah wanita Raja Hantu, dia tidak akan berani menyentuhnya. Ini juga pertama kalinya Mo Beiyuan terlibat secara mendalam dengan seorang wanita. Terlepas dari apakah dia mempunyai perasaan terhadap wanita ini atau tidak, wanita ini sekarang adalah miliknya. Karena dia adalah wanita Mo Beiyuan, dia pasti akan melindunginya. Saat semua orang bergumam di dalam hati mereka, orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang wanita Raja Hantu mungkin akan mati dengan mengenaskan. Bola kecil di pelukan Mo Beiyuan merengek, "Ayah, dia penjahat besar." Pukul pantatnya. Kemudian, Raja Hantu, yang menakutkan, membisikkan oke pada bola kecil di pelukannya.
Semua orang terdiam. Mo Beiyuan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan buruk Tuan Muda Heavenly Thunder. Karena Sweaty sudah bilang begitu, dia akan melakukannya. Petir, aku di sini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ya, saya mengerti. Oleh karena itu, Tuan Muda Guntur Surgawi yang bermartabat dilucuti celananya oleh penjaga rahasia Istana Raja Yuan dan disematkan di pintu masuk kelompok tentara bayaran Guntur Surgawi untuk dipukul. Hukuman ini tidak menimbulkan banyak kerusakan, tapi sangat menghina. Belakangan, Tuan Muda Guntur Surgawi sangat trauma hingga dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang laki-laki. Melihat Mo Beiyuan telah meminta seseorang untuk menangani masalah ini, Yun Ran tidak mengatakan apapun lagi. Dia meletakkan pedang itu di belakang punggungnya dan memegang tangan Bun. Ayo pergi dan lihat kelompok tentara bayaran lainnya. Ketika Mo Beiyuan melihat bahwa dia masih berencana mencari kelompok tentara bayaran untuk melakukan suatu misi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda tidak memiliki kultivasi apapun, tidak ada kelompok tentara bayaran yang akan menerimanya. Anda. Dan tidak ada seorang pun yang melindunginya. Hal seperti ini bisa dengan mudah terjadi lagi hari ini. Dengan pemikiran ini, Mo Beiyuan memegang kue manis dan berjalan di depan Yun Ran dengan kakinya yang panjang. Matanya sedikit serius. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia sepertinya telah melanggar prinsip yang biasa dia lakukan di hadapan wanita ini. Ayo kembali. Karena kamu ingin pergi ke hutan binatang iblis untuk melakukan misi dan bermain, aku akan membawamu ke sana. Menurut pendapat Mo Beiyuan, Yun Ran telah mendengar orang lain berbicara tentang kelompok tentara bayaran yang melakukan misi. Itu sebabnya dia ingin bermain. Jika dia hanya ingin tahu dan ingin bermain, dia akan mengajaknya untuk mendapatkan pengalaman yang baik. Dia berjanji untuk memberinya kenangan yang tak terlupakan sehingga dia tidak akan pernah mau pergi ke hutan binatang iblis lagi. Bab 27. Hutan Binatang Setan. Yun Ran sangat ingin merasakan nikmatnya membunuh binatang iblis di hutan binatang iblis. Tujuan menemukan organisasi tentara bayaran adalah untuk melewati pintu. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah membunuh zombie dan binatang bermutasi di kiamat. Lingkungan saat kiamat juga berbeda dengan di sini. Dia perlu memikirkan banyak hal. Misalnya, hutan binatang iblis mana yang cocok untuk pendatang baru yang baru pertama kali membunuh binatang iblis. Binatang iblis tingkat apa yang lebih cocok untuk latihan? Di mana ada lebih banyak binatang iblis? Jika Mo Beiyuan bersedia mengajarinya ini, dia tentu akan sangat senang. Oke, namun, setelah kembali ke Yuan Manor, Mo Beiyuan sibuk selama lebih dari setengah bulan. Saat Yun Ran berpikir bahwa dia telah melupakan janjinya untuk membawanya ke hutan binatang iblis, pria itu tiba-tiba muncul kembali. Berkemas dan berangkat besok. Merancang. Kemana? Yun Ran benar-benar mengira dia telah lupa dan tidak mengerti apa yang dia maksud untuk sesaat. Mo Beiyuan memandangnya. Tidakkah kamu ingin pergi ke hutan binatang iblis untuk memperluas wawasanmu? Mengapa kamu tidak ingin pergi lagi? Takut dia akan menarik kembali kata-katanya, Yun Ran segera menjawab, siapa yang mengatakan itu? Saya ingin pergi. Keesokan harinya, Mo Beiyuan melihat seorang dewasa dan dua anak yang berpenampilan rapi. Ketika Sweetie Cake melihatnya muncul di pintu jauh, dia berlari ke arahnya dengan kaki pendeknya dan berteriak dari jauh, ayah, sayang sudah siap. Dia siap bermain. Bun, sebaliknya, sedang memegang pedang kayu kecil. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak bahwa dia ingin membunuh binatang iblis. Serigala hitam bermata biru di sudut halaman bergidik. Mo Beiyuan mengambil kue manis dan menatap Yun Ran. Saat ini, dia berpakaian berbeda dari pakaian biasanya. Dia mengenakan pakaian merah, dengan pelindung pergelangan tangan kulit hitam dan sepatu mokasin. Rambut panjangnya diikat tinggi dengan pita merah tua, dan beberapa helai rambut jatuh di dekat telinganya. Dia tampak gagah berani dan heroik, seperti seorang jenderal muda di medan perang yang suka pamer. Kamu berencana membawa kedua anak itu bersamamu. Itu adalah hutan binatang iblis. Mo Beiyuan telah mengamati sikap wanita ini terhadap Bun dan Sweetie Cake. Dia harus yakin apakah wanita ini benar-benar mencintai kedua anaknya, atau apakah dia berpura-pura menyukai mereka di hadapannya dan memanfaatkannya untuk melarikan diri dari kantor Perdana Menteri. Tak ada yang salah dengan kecintaan wanita ini terhadap anak-anaknya. Namun, ketika harus membawa anak-anak ke hutan binatang iblis,
Mo Beiyuan mulai curiga apa niatnya. Apakah ada ibu seperti dia? Yunran benar-benar tidak menyadari masalahnya. Dalam kiamat, zombie bahkan lebih menjijikkan dan menakutkan daripada binatang iblis. Namun, semua anak harus menghadapi keberadaan zombie dan binatang bermutasi sejak mereka lahir. Hanya dengan cara inilah mereka dapat bertahan hidup di tempat terkutuk seperti kiamat. Oleh karena itu, dia tidak berpikir ada yang salah dengan membawa kedua anak kecil itu ke hutan binatang iblis untuk bermain. Itu benar, mereka bosan di mansion, jadi mereka ikut saja. Mereka bisa saja mengira mereka sedang pergi ke kebun binatang. Mo Beiyuan mengertakkan gigi. Itu adalah hutan binatang iblis, bukan pasar, dan usianya baru 3 tahun. Sekarang dia mengerti maksudnya. Apakah menurut Anda mereka terlalu kecil dan akan ketakutan? Maka Anda mungkin meremehkan keberanian mereka. Serigala hitam bermata biru itu cukup menakutkan, tetapi kedua anak kecil itu meraih ekornya dan mengejarnya keliling halaman tanpa rasa takut. Lagi pula, aku merasa tidak aman meninggalkan mereka di Manor. Siapa yang tahu jika musuhmu akan mengetahui bahwa kamu tidak ada di sana dan mengirim pembunuh. Bab 26. Orang yang terlihat bersemangat. Menurut Yunran, Yuan Mansion sama sekali tidak aman. Meski belum terjadi kecelakaan kedua di mana si pembunuh langsung menyerang dirinya dan anak-anaknya, bukan berarti para pembunuhnya berhenti. Itu mungkin diurus oleh penjaga mansion. Mo Beiyuan awalnya berencana untuk meninggalkan kedua anaknya di kediaman dan memperkuat perlindungan, tetapi setelah Yunran mengatakan ini, dia ragu-ragu dalam keputusannya. Jika orang-orang itu tahu bahwa dia tidak berada di kota kekaisaran, mereka mungkin akan melakukan apapun untuk menyingkirkan kedua anak itu, seperti bagaimana mereka menyingkirkan wanita yang bertunangan dengannya. Dengan cara ini, rumor bahwa dia adalah pembawa kutukan akan terkonfirmasi. Menundukkan kepalanya untuk bertemu dengan tatapan penuh harap dari dua orang paket kecil itu, Mo Beiyuan akhirnya mengangguk. Dia membawa mereka berkeliling pinggiran hutan untuk melihat binatang iblis tingkat rendah sehingga Bun dan Sweetie Cake tidak takut. Sedangkan untuk wanita ini, binatang iblis tingkat rendah tingkat 1 atau 2 seharusnya mampu memuaskan rasa penasarannya. Mungkin wanita ini tidak akan mampu menerimanya dan ingin kembali setelah tinggal di hutan binatang iblis kurang dari sehari. Mo Beiyuan telah meminta seseorang untuk mengatur binatang iblis terbang terlebih dahulu. Ketika mereka melihat binatang iblis terbang yang perkasa dan mendominasi, mata hitam besar kedua anak kecil itu dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan mata Yunran berbinar saat melihat burung besar itu. Mereka mendekat dan mengamati satu per satu sejenak. Akhirnya, mereka berhenti di depan seekor binatang besar dengan pola merah di sayapnya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Apakah ini naga terbang bersayap merah yang legendaris? Satu-satunya makhluk roh terbang di benua ini. Ternyata beberapa rumor berantakan tentang Mo Beiyuan di luar memang benar adanya. Misalnya, Mo Beiyuan sangat tampan dan memiliki sepasang mata heterokromia. Selain itu, tingkat budidayanya tidak dapat diduga, dan tunggangannya adalah naga terbang bersayap merah yang tingkatnya lebih tinggi dari binatang iblis. Dia hanya tidak tahu apakah rumor orang kepercayaannya saling mencintai dan membenci itu benar. Melihat bahwa dia telah mendekati naga terbang bersayap merah, dan bahkan berencana untuk mengulurkan lengannya dan menggosokkannya ke kepalanya, Thunderbolt dengan cepat menghentikannya. Nona Yun, hati-hati. Naga terbang bersayap merah hanya tunduk pada tuannya. Jika orang lain mendekat, mereka akan mengamuk dan menyakiti mereka. Selain itu, ia sangat membenci wanita. Bahkan mereka, yang telah berada di sisi tuannya selama bertahun-tahun, tidak pernah berani menyentuh kepala makhluk roh terbang ini. Mereka berusaha sekuat tenaga menghindarinya dan tidak berani mendekat. Mo Beiyuan memperhatikan keributan itu dan menoleh. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang sifat tunggangannya sendiri. Makhluk spiritual memiliki kecerdasan. Mereka hanya tunduk pada keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, jika wanita ini terlalu dekat, dia mungkin akan menyebabkan naga terbang sayap merah mengamuk. Mo Beiyuan hendak melangkah maju dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan naga terbang bersayap merah ketika dia melihatnya mengangkat lehernya dan menangis ke arah langit. Ia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan bahkan mendekatkan kepalanya ke wanita itu. Ia sangat jinak sehingga tidak terlihat seperti makhluk roh pemarah, tapi seperti anak anjing yang mengibaskan ekornya. Yunran mengangkat tangannya dan menyentuh kepala besar yang terulur. Ya,
Lumayan. Dia terlihat cukup bersemangat. Serangkaian keheningan melanda Thunderbolt, para penjaga rahasia, dan Mo Beiyuan. Apa yang terjadi dengan makhluk roh yang pemarah dan sulit dijinakkan? Kedua anak itu berlari dengan penuh semangat dan melambai ke arah naga terbang bersayap merah. Baru kali ini Bun melihat burung sebesar itu. Leher kecilnya terangkat dan matanya bersinar. Ayah, aku ingin duduk di atas burung besar ini. Sweetie Cake juga menyukai naga terbang bersayap merah. Wow, burung besar yang lucu. Ayah, Sweetie Cake ingin duduk di atas burung besar ini juga. Saat dia berbicara, dia bahkan mengepakkan tangan kecilnya seperti burung yang melebarkan sayapnya untuk terbang. Bab 29. Pinggang tipisnya. Thunderbolt hanya bisa menghela nafas. Mereka memang wanita dan garis keturunan tuan mereka. Anak-anak lain akan menangis ketika melihat naga terbang bersayap merah dari jauh. Naga terbang bersayap merah bahkan telah menjadi binatang buas paling menakutkan di mata anak-anak di kota kekaisaran. Namun, tuan kecil mereka sebenarnya bisa menggunakan kata, imut, untuk menggambarkan makhluk roh terbang yang begitu besar dan ganas. Ini benar-benar membuka mata bagi Thunderbolt. Pada akhirnya, Mo Beiyuan membawa kedua bola kecil itu untuk menunggangi naga terbang bersayap merah. Penjaga rahasia lainnya menunggangi binatang iblis terbang mereka dan mengikuti di belakang. Mereka berangkat ke hutan binatang iblis yang paling dekat dengan kota kekaisaran. Ada ribuan hutan binatang iblis di benua Swansea. Namun, karena perbedaan tingkat binatang iblis yang hidup di dalamnya, tingkat bahaya dari hutan binatang iblis ini juga berbeda. Semakin tinggi level binatang iblis, semakin langka dan ganas mereka. Itu sebabnya kelompok tentara bayaran ada. Seringkali, dibutuhkan sekelompok besar orang untuk menghadapi binatang iblis tingkat tinggi. Namun meski begitu, ribuan tentara bayaran tewas di hutan binatang iblis setiap tahunnya. Oleh karena itu, membunuh binatang iblis dan menggali kristal adalah sebuah pertaruhan. Tapi sudah seperti ini sejak zaman kuno. Manusia mati demi kekayaan dan binatang mati demi makanan. Binatang iblis terbang itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka terbang ke pinggiran hutan. Pengalaman berkendara Yun Ran tidak buruk. Dia berpikir bahwa ketika dia memiliki cukup kristal, dia juga akan mendapatkan tunggangan binatang iblis terbang. Di masa depan, akan lebih mudah untuk bepergian dengan 2 bola kecil. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia bisa mendapatkan makhluk spiritual terbang seperti naga terbang bersayap merah. Ini seperti perbedaan antara mobil biasa dan mobil mewah kelas atas. Siapa yang tidak menyukai binatang terbang yang cepat, mendominasi, dan kuat? Mo Beiyuan menggendong seorang anak di masing-masing lengannya dan terbang turun dari punggung naga terbang bersayap merah. Yun Ran juga melompat turun. Ketika dia melompat ke belakang naga terbang bersayap merah, dia jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun yang dikembangkan, tetapi gerakannya yang bersih begitu indah sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ditambah dengan wajahnya yang menakjubkan dan lekuk tubuhnya yang lembut, bahkan Mo Beiyuan mau tidak mau meliriknya lagi. Mengapa pinggang wanita ini begitu tipis? Seolah-olah itu bisa dipatahkan dengan lipatan yang lembut. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa dia, Mo Beiyuan, tidak mampu membesarkan seorang wanita. Yun Ran tidak menyadari perubahan ekspresinya dan melangkah ke dalam hutan, ingin mencari binatang iblis untuk dilatih terlebih dahulu. Mo Beiyuan membawa 2 bola kecil itu dan mengikuti di belakangnya. Kedua anak kecil itu selama ini dikurung di dalam gudang kayu kumuh di kediaman Perdana Menteri. Mereka belum pernah melihat hutan sebesar ini dan pegunungan megah yang tak berujung ini. Bun menendang-nendang kakinya dengan penuh semangat. Ayah, aku akan berjalan sendiri. Kamu membawa kue manis. Meskipun mereka kembar, kepribadian mereka sangat berbeda. Yang satu suka bergerak, yang lain lebih pendiam. Mungkin karena selama ini Sweetie Cake dikurung, ditambah dengan gizi buruknya, perkembangannya agak lambat dibandingkan anak-anak lain, dan kakinya tidak kuat. Itu sebabnya dia tidak suka berjalan sendiri. Pada dasarnya, setelah mengambil beberapa langkah, dia akan memeluknya. Sebaliknya, Bun tidak bisa diam saja. Dia berlari berkeliling seperti petasan yang menyala seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Mo Beiyuan menatap Thunderbolt dan memintanya untuk mengikuti Bun. Meskipun ini adalah wilayah pinggiran, tidak ada yang bisa menjamin keamanan mutlak. Bagaimanapun, ini adalah hutan binatang iblis.
Dengan adanya Mobe Yuan, Yunran merasa cukup nyaman dengan keselamatan kedua pak kecil itu. Dia bisa fokus menemukan jejak binatang iblis. Bab 30. Demonstrasi. Mobe Yuan melihatnya berjalan di depannya. Suatu saat, dia berjalan ke kiri, dan saat berikutnya, dia berjalan ke kanan. Dia tidak berjalan lurus ke depan. Dia mengira dia telah melihat beberapa bunga dan tanaman yang indah, jadi dia membungkuk untuk melihat beberapa kali lagi. Hingga Yunran tiba-tiba menebas semak-semak di depan mereka dan mengeluarkan seekor babi hutan bertaring seberat 100 pon. Mobe Yuan menyadari bahwa dia salah. Mobe Yuan, menurutmu babi ini adalah binatang iblis. Yunran memiliki semua kenangan tentang tuan rumah, tetapi masalahnya adalah tuan rumah pada dasarnya buta huruf di benua Swansea. Tidak mungkin membedakan mana yang merupakan binatang iblis dan mana yang bukan. Itu sebabnya Yunran bertanya pada seseorang di dekatnya. Mobe Yuan pulih dari linglung sesaat dan mencoba yang terbaik untuk terlihat normal. Dia mengangguk dan berkata, itu adalah binatang iblis tingkat rendah. Yunran bertanya lagi, apakah ada kristal binatang iblis di kepalanya? Ya, menerima jawaban tegas, Yunran menebas lagi, membelah kepala babi hutan itu hingga terbuka dan menggali kristal-kristal kecil itu. Tindakan Yunran begitu cepat sehingga Mobe Yuan hampir tidak punya waktu untuk menutup mata pak kecil di pelukannya. Mengapa wanita ini mulai menggali kristal di depan anak ini? Bukankah dia khawatir akan menakuti kedua anak itu dengan adegan berdarah seperti itu? Yunran, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mobe Yuan mau tidak mau bertanya padanya dengan dingin. Yunran melemparkan kristal ke dalam tas yang telah dia persiapkan sebelumnya sebelum menatap seseorang dengan ekspresi gelap. Dia menggoda, menggali kristal. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Mendemonstrasikan cara membunuh babi. Dengan itu, dia berjalan ke arahnya dan bertanya pada bungkusan kecil di pelukannya apakah dia ingin babi panggang. Mobe Yuan mengira pak kecil itu akan takut menangis. Namun, kenyataannya Little Sweetie Cake bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia sangat senang. Oh, ibu menangkap seekor babi untuk kue manisnya. Itu harus dipanggang dan dimakan. Dagingnya enak. Mobe Yuan terdiam. Siapa yang bisa memberitahunya mengapa bayi kecil ini begitu berani? Bun mendengar keributan itu dan berlari menghampiri. Saat Mobe Yuan mengira dia akan takut dengan bangkai babi hutan yang berlumuran darah, Bun berkata, Bu, aku juga ingin makan babi hutan panggang. Babi hutan sebesar itu cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Sungguh luar biasa. Thunderbolt dan pengawal kegelapan menyaksikan keseluruhan prosesnya. Dia hanya bisa menghela nafas lagi. Wanita dan garis keturunan majikannya memang berbeda. Yunran mengatur agar penjaga rahasia menangani daging babi hutan dan menyalakan api lagi. Tak lama kemudian, aroma harum daging panggang memenuhi hutan. Daging babi hutan panggangnya mendesis. Yunran menaburkan bumbu yang telah dia siapkan sebelumnya. Babi hutan besar itu cukup untuk menampung seluruh kelompok mereka. Kedua anak itu belum pernah memanggang daging seperti ini sebelumnya. Mereka menganggapnya baru dan makan banyak. Yunran takut mereka tidak dapat mencerna daging dengan mudah jika mereka makan terlalu banyak. Melihat mereka hampir selesai, dia tidak membiarkan mereka melanjutkan makan. Mobe Yuan akhirnya mengerti bahwa wanita itu tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membawa kedua anak kecil itu ke hutan binatang iblis. Wanita ini cukup berani. Dia bahkan telah mengajari kedua anaknya untuk menjadi sangat berani. Dua anak orang lain yang berusia 3 tahun sudah dalam usia mengompol. Namun, kedua anak kecilnya berguling-guling di hutan binatang iblis, mengejar puntung binatang iblis itu.